di sesi sore hari ini, Hasan, ini tadi ya, yang tadi sudah kita bahas untuk overview bimbingan, kemudian action plan ke depannya, lalu teknis dan peraturan bimbingan yang akan kita jelaskan hari ini. Target utamanya itu bisa mendaftarkan dan mendapat beasiswa dan kampus luar negeri dengan bimbingan studi board preparation ini. Jadi intinya daftar dulu. Untuk keterima atau tidaknya itu banyak sekali faktor, tapi setidaknya kita bisa daftar. Nah, data student dan parents yang kami dapatkan seperti ini. Mungkin ada beberapa hal yang bisa dikonfirmasi ya, email, WhatsApp ini sudah benar. Notes-nya jadwalnya Sabtu dan Minggu, kelas 12. Nanti mungkin di akhir sesi kita ada sesi diskusi untuk make sure apakah jadwalnya sudah sesuai atau belum. Untuk parents, datanya seperti ini. Kemudian langsung ke ekspektasi bimbingan. Sebelumnya saya izin infokan untuk detail paketnya ada di grup kita ya, di deskripsi. Itu paket platinum, jadi dapat 30 jam bimbingan study preparation dan untuk dokumen review juga. Lalu secara umum untuk ekspektasi bimbingannya, jam operasional kami itu 8.30 sampai 17.30, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan ada kegiatan di weekend dan perlu ada monitoring juga nanti bisa aktif di sana. Tapi secara umum 8.30 sampai 17.30 itu jam aktif kami. Kalau di luar dari itu Hasan chat begitu ya dan tidak dijawab, nanti akan kami jawab di hari berikutnya. Kemudian penjadwalan ulang atau reschedule itu kami masih bisa ya. Contohnya di minggu ini, hari Kamis ini ada bimbingan, mohon maaf, hari Sabtu ini ada bimbingan, jadi H-2 begitu bisa konfirmasi, oh hari ini saya tidak bisa nggak di reschedule minggu depan. Nah hal itu bisa terjadi untuk reschedule, tapi nanti kami konfirmasi komentar dulu untuk kesediaan waktunya. Kemudian Hasan dituntut untuk aktif, bukan aktifnya mungkin bukan caper, lebih ke kalau misalkan bingung bilang, kalau tidak tahu tanya, kalau misalkan ditanya jawab. Karena kami banyak sekali pengalaman, Hasan, anak-anak itu pintar, IELTS-nya 7,5, 8, dan sebagainya. Tapi ketika bimbingan studi buat preparation, ketika ditanya ada kesulitan nggak untuk mengerjakan esai ini, ataupun ketika bikin CV, nanti Hasan juga akan bikin CV, itu bingung nggak? Ada bingungnya di mana? Mereka cuma iya aja. Nah, dari keaktifan tersebut yang sangat minim, kami nggak bisa mengarahkan. Kita nggak tahu masalahnya ada di mana. Jadi kami mengharapkan ya Hasan ke depannya, silahkan nggak apa-apa untuk aktif. Kalau misalkan pun ada masalah yang mengakibatkan bimbingannya tertunda atau ada masalah di bimbingannya, silahkan disampaikan. Entah itu ke mentor, nanti mentor sampai ke kami, atau langsung ke kami di grup, atau mungkin kalau misalkan berkenan juga japri gitu. Jadi supaya kami tahu ya keadaannya seperti apa dan bisa membantu Hasan ke depannya. Kemudian peluang beasiswa dan universitas yang nanti akan didaftarkan. Jadi kami belum bisa menjamin Hasan akan mendapatkan beasiswa atau diterima di universitas tujuan. Hasil akhir seleksi itu bergantung pada kombinasi faktor. Ada nilai official test tadi, pemilihan univ berdasarkan univ atau beasiswa berdasarkan pilihan Hasan ataupun Bapak Ibu begitu ya, dan keputusan pihak penyelenggara seleksi. Jadi ada berbagai macam faktor yang mungkin secara internal kami belum tahu konteksnya penyelenggara seleksi. Nah ini untuk peluang lolos atau tidaknya. Tapi kalau dari sisi pendaftaran kita bisa usahakan bahkan kurasi ya, kira-kira mana yang bisa peluang untuk mendaftar. Kemudian biaya tambahan untuk biaya seperti paspor, nanti kita butuh paspor, dokumen pendukung seperti medical check up, kemudian mungkin ada official test SAT, saya kurang tahu, nampaknya belum diinfokan kami kalau misalkan dibutuhkan SAT itu di luar dari biaya yang disiapkan untuk program Scholars, jadi nanti mohon disiapkan terutama untuk orang tua karena butuh menyiapkan biaya tersebut. Medical check up lumayan 500 sampai 801 jutaan begitu. Kemudian proses pendaftaran. Proses pendaftaran dilakukan sendiri oleh peserta Hasan agar memahami alur pendaftaran beasiswa dan universitas secara menyeluruh. Sebentar. Dari sisi proses pendaftaran,
kita nanti akan memberikan fasilitas yaitu bisa mendaftar 3 universitas. Jadi kalau misalkan beasiswa kita mendaftar secara mandiri, tapi kalau untuk universitas nanti kita bisa bantu. Tapi itu hanya pembantuan gitu. Kemudian dilanjutkan penyusunan dokumen itu di luar jam bimbingan karena nanti bimbingannya akan selang-seling gitu ya. Sesi bimbingan difokuskan untuk diskusi strategi, pemilihan kampus serta review arahan dokumen. Hal ini karena proses penulisannya membutuhkan waktu, jadi ketika ada sela bimbingan yang kosong, nanti Hasan bisa menggunakan untuk mengerjakan dokumennya begitu. Lalu portofolio ini perlu ditekankan ya kalau misalkan Hasan punya pengalaman lomba, sertifikat ataupun kegiatan ekstrakurikuler itu bisa disiapkan untuk kita bisa meramu di bagian esai supaya nanti kita bisa dalam tanda kutip menjual profil Hasan ke universitas maupun beasiswa. Nah, harapannya ekspektasi ini bisa kita satu POV ya, supaya nanti ke depannya ketika bimbingan kita bisa lebih lancar. Itu untuk ekspektasi bimbingannya. Saya izin lanjut untuk contoh LOE. Jadi untuk bimbingan studi board preparation ini, salah satu targetnya adalah LOE, di mana kalau misalkan untuk yang LOE ini letter of acceptance, Hasan bisa diterima di universitas tertentu, contohnya ini Montana. Kalau misalkan Hasan pernah melihat di Instagram satu siswa bisa lolos 3 universitas luar negeri, nah berarti dia dapat 3 LOE ini. Tapi di luar dari LOE ada namanya LOG, Letter of Guarantee atau Scholarship Award Letter ini. Ini memberikan gambaran bahwa Hasan itu mendapatkan beasiswa akademik, ini untuk yang Montana ya, senilai 6.000 US dollar per tahun. Ini bisa berlanjut ke semester berikutnya kalau IPK-nya tidak di bawah 3. Jadi ini sebagai gambaran ketika kedepannya sudah bisa mendaftar banyak universitas, mungkin bisa lolos 3 atau 4 begitu ya. Tapi pada akhirnya kita harus memilih mana yang kira-kira kita bisa ambil, bahkan berdasarkan dari sisi finansial, yaitu scholarship ini. Nah, 2 hal ini perlu kita pahami kalau secara aturan pendaftaran itu kadang berbeda. Ada yang mencari universitas dulu, baru beasiswanya. Ada yang mendaftar beasiswa sekaligus universitasnya, jadi beasiswa government biasanya. Lalu kita ngelis universitas mana yang kita mau di naungan government tersebut. Kalau lolos beasiswa government tersebut, nanti dari sisi tim governmentnya akan membagikan ya ke universitas-universitas yang kita sudah list. Ada yang uh, universitasnya sendiri, beasiswanya juga sendiri. Nah, ini sebagai contoh dokumen yang ingin kita kejar di bimbingan studi board preparation ini. Kalau untuk LOE ada 2 tipe juga ya, unconditional dan conditional. Kalau conditional itu biasanya tertulis, biasanya sama seperti ini, tapi ada tertulis kamu perlu melampirkan IELTS atau mungkin perlu melampirkan ijazah begitu. Nah, ada dokumen-dokumen yang perlu kamu lampirkan terlebih dahulu, nanti akan dibalas menjadi LOE unconditional. Nah, LOE unconditional itu yang kita klaim sebagai kita sudah diterima di kampus tersebut. Selanjutnya, ini perkiraan skor dan probabilitas tujuan negara. Kami dapat info kalau Hasan sudah dapat official test IELTS ya, kalau nggak salah 7,5. Jadi secara probabilitas untuk mendaftar kampus itu cukup tinggi. Selain kita bisa daftar yang top tier, kita bisa juga coba daftar yang highly kompetitif atau kompetitif. Nanti tergantung preferensinya Hasan, inginnya kemana. Nah, preferensi-preferensi itu nanti kami capture di sesi profiling namanya. Hasan, nanti orang tua silahkan kalau misalkan mau bapak atau ibu begitu ya, atau mau dua-duanya silahkan. Nanti bertemu seperti ini sesi Google Meet begitu ya, online.
dan ada mentor kami. Jadi konteksnya di sana mentor kami meng-capture atau menarik informasi dari Hasan dan keluarga itu pinginnya kemana. Dari sisi universitas, kemudian tipe funding, mau fully funded atau parsial begitu. Atau jurusan yang diinginkan, negara yang dihindari, negara tujuan dan sebagainya. Dari referensi itu nanti kami bikin learning plan, list beasiswa maupun universitas buat jadi patokan kita untuk kita daftar ke depannya. Nah, karena sudah punya IELTS akan lebih mudah mengkurasi dan kita bisa bikin learning plan-nya lebih relevan. Cuma perlu dipertimbangkan kembali kalau belum punya SAT itu mungkin bisa disiapkan karena mayoritas universitas itu membutuhkan SAT sebagai dokumen pelengkap. Ada yang merekomendasikan, artinya kalau punya berarti tolong dilampirkan dapat nilai plus, tapi kalau tidak merekomendasikan berarti cukup IELTS saja bisa. Nah ini kalau misalkan belum official test bisa disesuaikan. Kemudian pendaftaran perguruan tinggi negerinya itu nanti akan mayoritas di Oktober April, tapi sebetulnya November ya. Oktober ada beberapa yang buka. April itu sudah sedikit begitu ya. Sisanya ASEAN. Ini yang perlu kita siapkan. Kita masih ada di Agustus, kita masih bisa mempersiapkan berbagai macam hal, dokumen dan lain sebagainya. Kita bisa profiling dulu untuk ngeset targetnya kemana. Ketika Oktober kita limpar dokumen itu dan dokumen-dokumen official test juga ke tujuan-tujuan yang sudah ada di learning plan tadi. Nah ini sebagai acuan kita di akhir tahun nanti mungkin akan sangat padat sampai di awal tahun depan. Mungkin itu penjelasan umumnya. Hasan, selanjutnya nanti akan ada penjelasan overview bimbingan studi board preparation secara teknis dan mengenai LMS juga akan dijelaskan oleh Kak Alma. Bisa akses suara saya, Kak Alma? Bisa, Kak. Dipersilahkan, Kak. Oke, selamat sore Hasan. Kenalin, aku Alma, ya, yang nantinya akan mendampingi Hasan selama menjalani program bimbingan di Scholars gitu. Oke, ini aku share screen dulu ya. Tadi sama Kak Yuda sudah dijelaskan terkait gambaran umumnya, gitu ya. Soal apa namanya, soal ekspektasinya, kemudian LOA, kemudian apa perkiraan skor dan probabilitas, dan juga ini dari timeline gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya apa namanya penentuan timeline untuk Hasan sendiri itu bisa ditentukan kapan mau bimbingan oleh Hasan, gitu ya. Nah, tapi apa namanya kalau misalnya Hasan pengen punya patokan timelinenya berjalannya seperti apa, baiknya persiapannya kapan aja gitu ya. Nah, nanti Hasan boleh jadiin patokan ini gitu ya, patokan dari sini itu untuk melakukan bimbingan, melakukan persiapannya gitu ya. Nah, oke. Ini aku lanjutkan untuk menjelaskan terkait overview bimbingannya dari Study Abroad Academy atau yang biasa kita singkat dengan SAA. Nah, nanti selama bimbingan SAA, Hasan ngapain aja sih gitu ya. Nah, nanti Hasan akan ada sesi terkait tanya jawab seputar studi ke luar negeri, kemudian diskusi minat dan tujuan studi, kemudian daftar program beasiswa tujuan dan timelinenya, kemudian ini pencarian tutor enggak ya. Nanti kita akan melakukan apa pencarian tutor dari kita gitu, menyesuaikan minatnya dari Hasan sendiri gitu ya. Nah, kemudian ada daftar negara dan kampus tujuan, kemudian diskusi negara dan atau kampus tujuan, kemudian pendaftaran beasiswa dan kampus tujuan seperti yang tadi sudah dijelaskan, kemudian penyusunan dokumen persyaratan beasiswa gitu ya. Nah, nanti dokumennya apa aja itu akan aku sampaikan sebelum teknis
bimbingannya gitu ya, teknis platformnya gitu. Nah, selain itu nanti Hasan juga akan menjalani profiling. Tadi sudah dijelaskan bahwa profiling ini wajib Hasan dan juga orang tua itu hadir gitu. Kenapa? Karena kalau biasanya minat itu dari orang tua pengennya A, tapi Hasan sendiri pengennya B gitu ya. Nah, di sini di profiling ini nanti orang tua dan juga Hasan bisa menyampaikan minatnya gitu. Tapi kalau misalnya diskusinya terlalu panjang, nanti waktunya akan habis duluan gitu ya. Nah, jadi kita harapannya Hasan dan juga orang tua bisa diskusi dulu terkait minat, tujuan jurusan, kemudian juga dengan negara yang diminati gitu. Karena biasanya orang tua nggak boleh ke negara Cina misalnya gitu, tapi Hasan pengennya ke Cina gitu. Nah, itu nanti bisa diobrolin dulu terkait yang mungkin tidak dikehendaki oleh Hasan atau mungkin yang tidak dikehendaki oleh orang tua gitu ya. Jadi biar biar profilingnya itu benar-benar nyampein minatnya gitu ya. Jadi tidak diskusi lagi. Tapi kalau misalnya mau tanya-tanya itu juga boleh gitu ya. Nah, kemudian selama di kelas nanti Hasan bisa konsultasi terkait minat-minatnya, kemudian nanti Hasan melakukan pendaftaran, bisa tanya-tanya juga terkait tips and triknya gitu ya. Nah, kemudian di SAA ini juga ada PR gitu ya. Nah, nanti PR-nya itu apa? PR-nya itu membuat dokumen gitu ya, membuat dokumen kayak CV, kemudian esai gitu ya. Nah, jadi ketika bimbingan itu bisa diskusi langsung sama mentornya gitu. Nah, kemudian Hasan juga harus bisa menyempatkan waktunya untuk speaking gitu ya, karena kan untuk speaking untuk interview nanti kan menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi harapannya ketika interview pun Hasan bisa lancar gitu. Dan kita harapannya juga Hasan mendapatkan beasiswa dan juga LOE gitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah paket program bimbingannya Hasan gitu. Tadi sempat disampaikan sama Kak Yuda bahwa paket programnya adalah SAA Platinum yang mana paket bimbingannya itu 30 jam. Nah, untuk detailsnya adalah Hasan nanti bisa bimbingan itu maksimal 30 jam atau kita atur dalam sesinya biasanya 30 sesi gitu ya. Nah, untuk menentukan kapan mau bimbingan, nanti Hasan boleh menggunakan timeline tadi, atau misalnya Hasan punya timeline sendiri, nanti boleh kita diskusi gitu ya. Pengennya pengennya mau bimbingan kapan gitu. Jadi biar kita bisa jalannya berbarengan gitu ya. Nah, kemudian tadi 30 jam bimbingan itu nanti Hasan akan menggunakan LMS Scholars yang kita biasa sebut learning.scholars.com ini gitu ya. Nah, terus habis itu ada daily homework tadi, kemudian Hasan juga dapat layanan untuk dokumen review sebanyak 30 token gitu ya. Nah, untuk dokumen review ini itu misalnya Hasan pengen dapat review yang tertulis lengkap gitu ya. Nah, Hasan nanti bisa request di LMS-nya gitu. Nah, untuk detail programnya sendiri ini Hasan bisa pakai program SAA ini dari bulan Agustus 2026 atau bulan ini sampai Desember 2027. Nah, kemudian untuk jadwalnya ini tentatif, tergantung dari availability tutor dan juga pemilihan dari availability tutor itu Hasan sendiri yang memilih gitu ya. Atau misalnya Hasan pengen ada timeline yang tetap, itu kita juga sangat terbuka gitu ya, supaya nanti Hasan on track gitu ya, untuk bimbingannya. Nah, kemudian setiap sesi ini berjalannya 1 jam gitu ya. Sesinya online lewat learning.scholars.com atau LMS Scholars gitu.
Nah, kemudian ini timeline, sebenarnya gambaran kasarnya gitu ya dari Hasan sendiri, itu nanti akan melakukan profiling mendekati bulan-bulan ini gitu ya, mendekati minggu-minggu ini, mungkin di minggu ini atau minggu depan. Tapi kalau minggu ini sepertinya belum ada availability, jadi, apa namanya, nanti akan aku tunjukkan ya availability saat ini ada di tanggal berapa gitu. Nah, kemudian nanti setelah profiling akan ada learning plan gitu ya. Learning plan ini isinya nanti ada rekomendasi gitu ya, rekomendasi terkait kampus dan juga beasiswa yang, sebelumnya Hasan ditanya-tanya gitu ya. Misalnya Hasan minatnya ke Jepang gitu ya, dengan jurusan teknik industri misalnya gitu. Nah, itu nanti dari learning plan-nya itu akan memberikan rekomendasi kampus di Jepang yang mana aja gitu ya, bukanya di tanggal berapa, tutupnya tanggal berapa, kemudian requirement-nya apa aja. Nah, itu akan ditampilkan dalam learning plan tersebut. Kalau misalnya Hasan terbuka juga untuk, negara-negara lain gitu ya, nah itu nanti juga akan ditampilkan dalam learning plan tersebut gitu. Kemudian untuk bimbingan SHA itu Hasan nanti bisa pakai dari Agustus sampai Desember gitu ya. Ada kurang lebih 1,5 tahun bisa dipakai. Kemudian dokumen review juga sama, ini bisa dipakai sampai Desember 2027 gitu. Nah, ini tadi terkait profiling sempat aku sampaikan bahwa sementara ini ada opsi untuk di tanggal 21 Agustus, 22 Agustus, dan juga 23. Nah, ini sebenarnya kan karena wajib bersama orang tua, dan di sini tidak ada orang tuanya Hasan, jadi nanti kita coba diskusi lewat grup ya. Atau misalnya Hasan ada preferensi mau tanggal berapa, itu nanti kita boleh diskusi after onboarding ini ya di sesi Q&A nanti gitu. Nah, ketika nanti profiling biasanya ditanya apa aja, ini ada di sisi kanan ya Hasan, boleh dicek ada nama, terus ada usia, kemudian ada jenjang tujuan, jurusan tujuan, negara tujuan, negara yang dihindari, asal sekolah. Nah, ini ada detail terkait ada detail terkait GPA atau rapot. Nah, nanti Hasan perlu menyampaikan nilai rata-rata rapot dari semester 1, semester 2, semester 3, dan juga semester 4 gitu ya. Atau kalau nggak ada semester 3 dan 4, nanti berarti itu kelas 10 semester 1, 10 semester 2, kelas 11 semester 1, kelas 11 semester 2 gitu ya. Nah, nanti boleh disampaikan gitu. Kalau misalnya Hasan nggak tahu, boleh tanya gurunya gitu ya. Nah, kemudian rencana mau intake-nya atau masuk kuliahnya itu tahun berapa gitu. Kalau misalnya Hasan mau gap year atau misalnya setelah lulus mau apa belum kuliah dulu, nah itu namanya gap year gitu ya. Nah, itu nanti Hasan boleh sampaikan ketika profiling gitu. Kemudian ada funding preferences, ini Hasan mau fully funded atau partially funded atau mungkin self funded gitu ya. Nah, itu boleh disampaikan. Kemudian skor bahasa atau IELTS-nya gitu ya. Nah, itu nanti boleh dikirimkan ke aku juga ya Hasan untuk apa namanya sertifikasinya untuk yang IELTS atau mungkin punya SAT juga, itu boleh dikirimkan ke aku gitu. Nanti untuk bentuk dokumennya akan aku tampilkan gitu ya. Kemudian ini kurang lebih pertanyaan profiling ya, jadi Hasan boleh mempersiapkan data-datanya gitu. Nah, kemudian, ini adalah dokumen preparation yang nanti Hasan akan siapkan gitu. Hasan bersama orang tua akan siapkan gitu ya. Ada dokumen administratif dan juga dokumen non-administratif. Nah, kita bahas terkait dokumen non-administratif dulu, di mana dokumen non-administratif ini adalah dokumen yang disusun langsung atau disusun sendiri gitu ya sama Hasan gitu. Karena apa? Karena kayak kurikulum vitae, recommendation letter atau motivation letter ini data-datanya yang tahu cuman Hasan gitu. Pengalaman atau mungkin lomba-lomba
output yang didapatkan apa itu yang tahu Hasan. Jadi kita harap Hasan bisa mengerjakan sendiri untuk kurikulum kita, recommendation letter dan motivation letter. Tapi untuk recommendation letter ini boleh ngobrol sama sekolah, jadi sekolah bisa memberikan rekomendasinya juga. Tapi kalau biasanya ada juga sekolah yang hanya mau tanda tangan aja gitu ya. Gitu. Jadi boleh ngobrol-ngobrol sama sekolah. Kalau sekolah bisa membuatkan recommendation letter, maka nanti bisa diobrolkan ke sekolah. Gitu. Kemudian selain dokumen non administratif, ada dokumen administratif. Nah ini kalau Hasan belum punya paspor, mungkin bisa bikin dulu paspornya gitu ya, karena takutnya lama gitu ya. Nah, kemudian ada school report, ada yang translated juga gitu ya. Kemudian ada ijazah, ini kan masih kelas 12, jadi nanti Hasan boleh cari-cari beasiswa atau kampus yang belum membutuhkan ijazahnya ketika mendaftar gitu. Nah, kemudian school grading system ini tergantung dari SK kampus, kemudian ini language proficiency test itu IELTS, kemudian standardized test itu SAT, atau mungkin Hasan punya ACT atau A-level itu juga boleh gitu ya. Nanti boleh dikirimkan gitu. Ada medical record dan juga financial statement, ini biasanya tergantung sama SK-nya gitu. Nah, tadi sama Kak Yuda sudah disampaikan bahwa kita bisa membantu untuk mendaftarkan ke kampus gitu ya untuk mendapatkan LOE. Nah, dari Hasan bisa menggunakan layanan kampus admission gitu ya. Nah, untuk layanan kampus admission ini itu kan berdasarkan request ya, dan juga nanti Hasan perlu cek juga gitu terkait apakah kampus tujuannya Hasan itu masuk ke layanan kampus admission. Kalau enggak, sayangnya Hasan harus mendaftar sendiri gitu. Tapi kalau misalnya ada, Hasan bisa gunakan gitu. Tapi maksimal submitnya atau maksimal mengajukannya itu hanya 3 kampus gitu ya. Nah, jadi nanti Hasan boleh pilih-pilih gitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada di list kampusnya gitu ya, di list kampus admission ini nanti Hasan bisa ngisi form kampus admission gitu. Nah, setelah ngisi form ini nanti Hasan bisa akan dikirimkan email gitu ya. Isinya adalah form kedua gitu ya. Jadi sebenarnya kampus admission ini ada 2 form. Kemudian nanti akan dikirimkan, Hasan wajib untuk melengkapi gitu. Nah, form kedua ini isinya adalah dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar ke kampus tersebut gitu. Kalau misalnya dokumennya sudah siap, sudah lengkap, ya sudah Hasan tinggal submit formnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya belum lengkap berarti Hasan harus melengkapi dulu baru nanti disubmit di form kedua gitu ya. Boleh konsultasi dengan mentor juga gitu. Nah, selain itu mungkin ini tidak tertulis di onboarding ini, jadi Hasan nanti selama program bimbingan SAA berjalan itu akan didampingi oleh tim kami namanya Mona gitu ya. Mona ini adalah student body selama program SAA. Jadi nanti selama Hasan tidak bimbingan dengan mentor, Hasan bisa komunikasi melalui WA dengan Mona gitu ya. Bisa tanya-tanya, kemudian bisa minta panduan untuk mendaftar gitu ya. Nanti pengarahannya dari Mona bisa menyampaikan gitu. Atau misalnya Hasan mau chat aku juga nggak apa-apa gitu ya, karena aku juga akan mendampingi gitu ya selama programnya Hasan berjalan gitu. Nah, ini adalah dokumen official test, salah satunya IELTS. Ini kalau misalnya Hasan punya dokumen seperti ini yang IELTS, nanti boleh dikirimkan ke aku ya, gitu. Kemudian untuk SAT, ini contoh dokumennya ada seperti ini. Nanti boleh dikirimkan juga dokumen ini ke aku, gitu ya. Oke, nah next to-do-nya, jadi untuk plan terdekat, kita akan melakukan registrasi data student pada platform pelaksanaan bimbingan di LMS Scholars gitu. Nah, kebetulan ini kemarin sudah kita regis
datanya Hasan pakai email dan juga nomor HP yang sempat ditampilkan Kak Yuda di awal gitu ya. Nah, itu sudah berhasil diregistrasi. Mungkin Hasan kalau misalnya cek email itu ada ada email masuk menyatakan bahwa registrasi Scottish Business-nya berhasil gitu. Nah, itu Hasan harus melakukan aktivasi dulu gitu ya, melakukan aktivasi di akun LMS dengan cara melakukan reset password gitu ya. Nah, kemudian plan terdekat juga ada profiling bersama mentor gitu ya. Nah, nanti Hasan dan juga orang tua bisa menentukan kapan mau profiling gitu. Kemudian nanti setelah profilingnya selesai, kita akan memproses ke learning plan. Nah, dan mohon maaf untuk learning plan ini karena antriannya cukup banyak, jadi mungkin tidak bisa jadi dalam 1 minggu gitu. Ada kemungkinan 3 minggu sampai 4 minggu gitu ya. Kemudian jika semuanya sudah selesai, misalnya Hasan pengen nunggu learning plan-nya dulu, itu nggak apa-apa gitu ya, baru mulai bimbingan itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Hasan pengen buru-buru mulai bimbingan, itu bisa juga gitu. Nanti kita akan mulai materinya yaitu dengan mempersiapkan dokumen, misalnya dokumen CV atau mungkin dokumen esai gitu ya. Nah, nanti Hasan bisa ngobrol sama mentornya di sesi tersebut tujuannya kemana gitu, gitu ya. Oke. Nah, oh iya di LMS ini kalau misalnya Hasan Hasan pengennya fix schedule berarti nanti akan aku bantu booking. Tapi kalau misalnya Hasan pengennya booking sendiri karena pengen menentukan kapan ya, aku pengennya bookingnya tanggal ini gitu ya. Nah nanti Hasan bisa bisa booking sendiri gitu ya. Yang penting nanti eh, apa namanya eh, buka aja LMS-nya atau learning.scottish.com-nya tadi gitu ya. Gitu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke guideline, ini karena cukup panjang gitu ya. Nah, kalau Hasan ada pertanyaan terkait program, kita bolehin deh gitu. Mungkin 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan gitu ya. Atau mau kita lanjut dulu sebelum masuk guideline karena cukup panjang. Mau nanya tadi, kalau misalkan TRF-nya offline gimana? Gimana? TRF yang IELTS tadi kan saya ngambilnya yang kertas ya. Jadi TRF-nya tuh offline, bukan online. IILF. TRF, test report form-nya. Di report form-nya yang Iya kan? Kayak itu. TRF. Nah, kan punya saya tuh offline kan. Itu tinggal Heeh. di-scan. Tinggal di-scan aja apa gimana? Oh iya, boleh di-scan aja. Berarti bentuknya hard copy ya? Iya. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Nanti boleh di-scan aja, minta tolong ke kalau misalnya Hasan nggak pegang HP, nanti mungkin nitip ke mohon maaf, nitip ke Pak Asep kali ya. Gitu. Ya itu aja. Iya, Bisa lanjut aja. oke. Oke, aku lanjutkan ke guideline ya. Guideline penggunaan bimbingan SAA. Oke, nah ini ini kita skip aja karena sama seperti tadi. Nah, ini penggunaan LMS-nya. Jadi Hasan kan pasti akan menerima email untuk aktivasi gitu ya. Atau subjeknya adalah registrasi Scottish Business berhasil gitu. Nah, itu dibuka, kemudian nanti Hasan diwajibkan untuk reset password dulu gitu ya. Nah, ini nanti akan ditampilkan seperti yang gambar di kanan. Hasan masukkan ke email, masukin passwordnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya pembuatan password baru ini sudah berhasil, nanti Hasan bisa login di learning.scottish.com, gitu. Nah, kalau misalnya Hasan terkendala dari link yang ada di email, Hasan boleh langsung ke learning.scottish.com, kemudian nanti bisa klik forget password. Itu sama juga kayak aktivasi gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah masuk ke learning.scottish.com, sudah berhasil gitu ya, sudah berhasil login, nanti tampilannya akan seperti ini nih.
gitu. Nah, tampilannya akan seperti ini, ada Study Abroad Academy, ada IELTS Academy, satu lagi sebenarnya ada IELTS Group gitu. Kalau karena Hasan itu bimbingannya SAA, jadi nanti pilihnya di Study Abroad Academy gitu ya. Nah, nanti tampilan ketika sudah berhasil login dan sudah pilih yang menu Study Abroad Academy, ini akan ada pilihan terkait plan, kemudian ada materi, ada chat, ada video call, dokumen review, dan juga beasiswa. Nah, Hasan bisa akses semuanya untuk menu-menu ini gitu ya. Kalau misalnya Hasan mau bimbingan ya sudah di video call gitu. Kalau misalnya sudah ada yang di-booking nanti akan muncul di bagian bawah sini gitu ya. Nah, tapi sebelum Hasan memulai bimbingan, Hasan itu wajib untuk mengisi profilnya dulu gitu. Karena kalau misalnya Hasan nggak ngisi profile, maka nanti nggak bisa booking sendiri satu. Kemudian yang kedua, tampilan booking misalnya mau dibookingin oleh tim, itu nggak akan muncul di sini. Jadi Hasan wajib untuk mengisi profilnya dulu gitu ya di video call gitu. Nah, kemudian kalau mau mengajukan dokumen review tadi ada 30 jam token gitu ya, 30 token itu ada di menu dokumen review, itu tinggal diajukan aja gitu ya. Nah, kemudian nanti learning plan akan muncul di plan-nya gitu. Kita akan update di sana gitu ya. Nah, ini nanti untuk materinya Hasan bisa akses kapanpun sebenarnya ya. Kalau misalnya Hasan pengen cek-cek materi terkait study abroad gitu ya, ada video explanation-nya atau penjelasannya terkait study abroad-nya, kemudian preparation-nya, kemudian ada scholarship guidebook-nya gitu ya. Kemudian ini juga ada dokumen yang biasanya dari kampus atau beasiswa itu menerima gitu ya. Tapi tetap ya untuk isinya itu jangan dikopas, dipastikan kalau Hasan punya versinya Hasan sendiri gitu karena kan experience-nya yang tahu dari Hasan gitu ya. Kemudian ini adalah tampilan terkait sesinya gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah di-booking kemudian Hasan join nanti tampilannya akan seperti ini. Sebenarnya kayak Google Meet biasa gitu ya, cuman tampilannya ini karena menggunakan LMS gitu. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini gitu. Nah, yang bisa join adalah Hasan dan juga mentor aja gitu. Jadi nanti tidak ada orang lain yang bisa join gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya mau pesen atau mau booking bimbingan gitu ya, nah nanti tampilannya juga seperti ini, ada beberapa availability jamnya gitu ya. Kemudian, nah dari Hasan itu bisa booking lebih dari satu sesi dalam sehari. Misalnya Hasan pengen booking satu hari itu tuh 3 sesi, maksudnya dalam sehari pengen booking 3 sesi untuk beberapa hari ke depan gitu ya, itu bisa. Nah, yang penting nanti Hasan bisa booking satu per satu gitu. Jadi misalnya mau booking besok Sabtu, terus habis itu oh ada availability buat Sabtu depan nih gitu ya. Nah, itu Hasan selama ada availability-nya Hasan bisa booking gitu. Kemudian Hasan juga bisa nih reschedule atau cancel sesi gitu ya. Tapi Hasan kalau misalnya mau reschedule atau cancel itu maksimal 20 mohon maaf ini harusnya 48 jam. Jadi 48 jam sebelum sesinya dimulai gitu ya. Gitu. Jadi nanti Hasan kalau misalnya bingung pun boleh tanya-tanya lagi ke aku gitu ya. Akan aku pandu. Gitu. Nah, kemudian untuk sesi bookingnya ini sama kayak tadi ya. Ada bagian video call-nya, kemudian nanti bisa klik aja gitu booking sesinya, ada tombolnya kok gitu. Nah, nanti biasanya di sisi kanan ini atau biasanya di bagian bawahnya sini, di scroll aja ke bawah gitu, biasanya ketutupan gitu ya. Nah, kemudian nanti booking aja, nanti bisa dipilih minggunya keberapa, kemudian nanti akan muncul beberapa availability-nya, kemudian bisa di booking gitu ya.
Kemudian ini untuk cancel sesinya. Jadi kalau misalnya mau cancel sesi, sesinya tadi yang tampilannya seperti ini gitu ya. Nah ini kan sesinya sudah berhasil di booking gitu ya. Nah ini bisa dibuka aja. Nanti tampilannya akan seperti ini gitu. Akan ada 2 opsi gitu. Nah mau reschedule atau mau di cancel gitu ya. Nah, nanti tinggal pilih aja. Yang penting kalau misalnya mau cancel atau reschedule sesi itu 48 jam gitu ya atau H-2 sebelum sesinya dimulai gitu. Kemudian Hasan kan nanti juga dapat akses ke scholarship database ya yang ada di LMS itu. Nanti boleh dibuka-buka aja gitu ya. Kemudian ini adalah VNC-nya. Dari Hasan dapat booking bimbingan lebih dari satu kali jika ada sesi yang sesuai dengan preferensi peserta gitu ya. Misalnya Hasan cuman pengen sebenarnya preferensinya hari Sabtu dan Minggu, tapi kebetulan hari Kamis bisa bimbingan gitu ya. Nah, dan kebetulan ada availability-nya gitu ya. Dan Hasan juga lagi mengajar kampus atau beasiswa pendaftarannya. Itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi nanti tetap Hasan perlu ngobrol ke sekolah gitu ya untuk akses device-nya. Kemudian ini peserta hanya bisa reschedule atau cancel sesi jika ada keadaan darurat atau force major seperti kecelakaan, sakit, bencana gitu ya. Nah nanti boleh diinfokan aja gitu. Nah tapi kita tidak berharap Hasan untuk sakit gitu ya supaya persiapannya juga maksimal gitu. Kemudian yang ketiga peserta bisa cancel sesi maksimal ini 48 jam sebelum sesi dimulai. Jika kurang dari 48 jam maka sesi akan tetap dianggap berjalan dan token akan dikurangi. Kalau misalnya Hasan nggak bisa cancel atau reschedule sesi karena nggak bisa akses LMS-nya atau device-nya, boleh ngabarin ke aku aja, nanti akan aku bantu gitu ya. Kemudian untuk booking sesi bisa dilakukan 48 jam dari hari yang diinginkan gitu. Oke, karena materi onboarding-nya sudah selesai, apakah dari Hasan ada pertanyaan? Itu saya belum dikirim emailnya kan buat aktivasi akunnya. Oke. Mungkin sekalian kita coba ya. Jadi Hasan coba ke learning.scottish.com, buka URL-nya. Terus habis Udah. itu nanti di forgot password. Nah, email yang digunakan adalah email yang tadi sempat ditampilkan. Nah, Forgot password. Forgot passwordnya di mana? di bawahnya ada nggak? Sebentar. Saya udah ada akunnya ini. Itu sudah ada satu paket, one package. Tapi subscription package-nya udah expired katanya. Boleh di share screen nggak? Kak Yuda, kita Boleh. diskusi terbuka ya Kak Yuda? Oke. Boleh share screen? Karena mumpung masih ada 15 menit kurang lebih. Nih. Oke, itu learning.scottish.com ya? Oh, ini akademi ya? Itu tuh. learning.scottish.com. Learning.scott. Scottish pakai S belakangnya. Nah, itu di ujung ada login. Nih. Nah, gunakan akun yang lain dulu. Coba dulu deh. Ke video call. Video call. Kenapa belum ada ya? Itu emailnya sama kayak yang dikirimin ya? Sama? Yang Imam Hasan Gozan 123. Iya. Oh. Boleh coba boleh coba di forgot password lagi nggak? Forgot passwordnya di mana ya? Itu logout dulu. Oh, logout. Kemudian ke login.
kemudian gunakan akun yang lain. Nah, terus itu lupa password itu. Oh, lupa password. Nah, alamat emailnya dimasukin. Oh, oke, oke, oke. Oke, coba buka di apa emailnya. Karena harusnya itu sudah berhasil. Karena kemarin aku cek itu juga sudah berhasil gitu ya. Diganti kata sandi ya. Ganti kata sandi dulu coba ya. Iya, sudah berhasil kok statusnya. Udah nih, udah masuk ya. Boleh di-searching lagi nggak? Boleh. Yang ini. Nah, masuknya ke learning.scoters.com lagi. Diulang lagi. Ini ya, yang Ah. learning tadi. Yang learning. Nah, itu login lagi pakai password yang baru. Pencet aja yang ini apa gunakan akun yang lain? Gunakan akun yang lain aja. Coba ke materi. Chat coba. Video call. Oke, ke dokumen review belum muncul semua ya? Sebentar. Oh, oke. Sebentar. Mungkin coba nanti aku coba ke tim dulu ya buat diberikan aksesnya. Karena harusnya udah bisa diakses gitu. Jadi besok Hasan bisa bisa mulai di sana gitu. Tapi kita akan request mentor dulu ya. Nanti kalau misalnya Hasan udah dapat mentor, kita akan infokan dan Hasan juga bisa cek berkala di learning.scoters.com. Tapi sementara kita planning dulu untuk profilingnya. Tuh. Nah, dari Hasan, kira-kira ayahnya bisa di opsi kapan? Kurang tahu sih kalau itu nanti bisa tanya di grup aja. Oh gitu, oke. Ya, Tapi kalau Hasan, ini kan ada opsinya mungkin kalau di Jumat karena opsinya di jam 18 dan itu pas banget sama maghrib gitu ya. Jadi kayaknya nggak jadi pilihan gitu ya. Paling di antara hari Sabtu atau Minggu gitu ya. tapi kalau misalkan Sabtu Minggu nggak bisa, bisa dipindahin ke weekday juga nggak apa-apa sih. Oh, Weekday siang. Oke. Berarti sementara kita akan propose di grup dulu untuk hari Sabtu dan juga Minggu tanggal 22 dan 23 dulu ya. Iya. Oke, selanjutnya kalau dari Hasan ada planning untuk timeline-nya itu timeline tetap atau nanti Hasan yang milih sendiri? Ini timeline apa maksudnya? Timeline bimbingan. Jadwal bimbingannya maksudnya. Betul. Sementara sih ya siap Sabtu Minggu sih. Cuman kalau misalkan Minggu itu nggak bisa, bisa dipindahin ke minggu depan aja. Oh gitu, oke. Berarti sementara kita pengadaan bimbingannya by request ya, tapi availability mentornya ada di Sabtu Minggu gitu ya. Iya. Oke. Kalau gitu nanti
kita akan mencarikan mentor yang available di hari Sabtu dan juga Minggu, gitu ya. Oke, mungkin seperti itu kita onboarding-nya. Kalau misalnya nanti Hasan ada pertanyaan setelah onboarding ini, Hasan bisa langsung tanyakan di grup aja ya, bisa tag aku atau mungkin tag Kak Yuda juga, gitu ya. Kak, mentornya juga bisa milih kan yang waktu itu? Bisa Eh, milih. milih mentor ya? Maksudnya kayak saya maunya mentor yang kayak udah biasa dengan beasiswa-beasiswa di Jepang gitu. Kalau bisa. Oh gitu. Oke, nanti ini akan aku jadikan catatan untuk mencarikan mentor yang biasa bantu di apply ke Jepang gitu ya. Ya, Atau ada lagi selain itu? enggak sih. Kalau sementara sekarang tujuan pertama saya ya Jepang aja. Oh oke. Jurusannya? Jurusannya teknik lingkungan Oh, atau teknik elektro. Tapi kalau topnya tuh teknik lingkungan. oke, oke. Ya deh, nanti kita coba cari mentor yang mungkin sebidang gitu ya, dan juga yang biasa bantu apply student ke Jepang juga, gitu ya. Oke, mungkin seperti itu untuk onboardingnya. Jika nanti ada pertanyaan lagi, boleh disampaikan di grup. Terima kasih Hasan sudah meluangkan waktunya. Mungkin dari Kak Yuda ada mau yang disampaikan lagi? Sudah cukup ke Alma. Oke, mungkin izin aku tutup sekalian ya Kak ya. Oke, terima kasih Hasan sudah meluangkan waktunya. Semoga nanti bimbingannya bisa berjalan dengan lancar dan juga Hasan bisa mendapatkan kampus dan juga beasiswa yang dituju. Ya, amin. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat sore Hasan. Ya, makasih Kak. Ya.